Lalu pun kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berkata, dia khamsun wa hiya khamsuna. 5 tapi أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Budi, Budi, Mbak, Mas, adik, ponakan yang saya cintai, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang ini kita silaturahmi di rumah kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda kami. Amin. Tentunya di awal saya mohon maaf atas tempat yang kecil ini. Nanti suatu saat kita di gedung aja kecil ya tempatnya, namun insya Allah berkah. Kami hari ini kesempatan arisan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, insya Allah pada tanggal 8 November, tanggal 8 November hari Jumat, saya bersama saya mau umroh beserta mantu dan cucu. Mantu dan cucu ini sekarang masih di Cilacap, nanti kembali bertemu dengan suaminya yang di Medina, insya Allah. Kalian ikut umroh, nanti pulangnya berdua lagi sama Medina. Nggak ikut travel, ikut yang jalan-jalan biasa. Jadi bisa bebas. Mohon doanya pada boleh gede balik semua yang nanti untuk bisa mendoakan semoga kita sampai Allah menyenangkan. Dan sebagai sunnah Rasulullah SAW, saya mohon dimaafkan karena kesalahan saya dan utang-utang ditagihin dulu, dibayarin dulu utang-utang ini supaya tidak utangkan saat pergi nanti. Baik, adapun acara untuk hari ini, yang pertama akan ada pembacaan tausiah Quran oleh adik Isron. Ini katanya regenerasi ya. Jadi tausiahnya ada Muhammad Fikri. Jadi minjam ini sudah kan biasa berdakwah, jadi tinggal ada yang menggantikan ya. Nanti yang doa jaringan. Tapi yang ada itu pokoknya doa 2-3 kali, 3-4 kali untuk keselamatan dan keberkahan kita semua. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf apabila kurang benar. Silakan di Islam untuk memulai dengan qiraatul Quran.
ternyata masih ada duit, alhamdulillah. Yang semoga semuanya tanpa terkecuali selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai al-yaqin, yaitu al-maut
kematian datang menghampiri. Ini perintah yang sederhana, namun ternyata aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari tidak sesederhana perintahnya. Bahwa kita semuanya ini sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada zat yang pantas disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sehari-harinya kita seringkali justru malah menomorduakan atau malah menomorsekiankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata, dia khamsun wa hiya khamsuna, 5 tapi bernilai 50. Ternyata dugaan Nabi Musa alaihissalam terhadap kondisi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nyata adanya, bahwa yang 5 saja itu si akeh sing ngerasa abot. Lalu kemudian salah satu wasiat terakhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau wafat adalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. Sholat umatku, sholat. Sebegitu pentingnya perkara sholat ini sampai Nabi mewasiatkan kepada umatnya sebelum beliau kembali ke Ar-Rafiqul A'la. Keluarga besar bin Yasin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam agama Islam, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam sabda-sabda Nabi-Nya, perintah sholat ini bunyinya itu bukan sholatlah, tetapi dirikanlah sholat. Aqimus sholah, iqamis sholah, iqamatus sholah. Kenapa kok tidak solu saja? Kalaupun ada solu itu cuma satu hadis yang saya ingat, bunyinya solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Selain itu perintahnya tidak ada yang kemudian seperti itu. Kebanyakan dan sebagian besar itu mendirikan sholat. Kenapa? Alasan yang pertama bahwa dalam hadis yang lain disebutkan kalau sholat itu adalah tiangnya agama. Tiang ini kudu didekno, didirikan. Makanya bahasanya aqimis sholah, aqimus sholat, dirikanlah sholat karena dia adalah tiangnya agama. Rasul amri al-Islam, seutama-utamanya perkara adalah al-Islam, wa amuduhus sholah, dan tiangnya adalah sholat. Yang kedua, bahwa sholat ini tidak bisa cuma sekedar gerakan dari angkat kedua tangan sejajar bahu atau telinga yang kemudian diakhiri dengan ucapan salam kanan dan kiri. Tidak semudah itu. Mendirikan sholat ini maknanya begitu luas dan mendalam. Segala apa yang kita punya itu harus diarahkan untuk ke sholat. Kalaulah ada 5 waktu dengan waktunya masing-masing, subuh yang sekarang itu jam 3.43 kalau nggak salah, zuhur kemudian nanti jam 11.16 sudah zuhur, asar 14.29, terus maghrib itu 17.26, isya 18.37. Oh, kok apa lu saat mambengi maringi mami aku? Ono tulisannya di Masjid Mukarramah itu. Apa lu, alhamdulillah. Ketika kita sudah tahu itu, bisakah kita ketika
azan berkumandang kita sudah ready. Kalau memang kita mau benar-benar mendirikan sholat, bisakah kita ketika azan berkumandang sudah ready, segera ke masjid ketika sejak muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenyataannya tidak mudah. Oh, si azan, si rodo engko silah, entah ini mari azan, gue sih mending. Lalu kemudian si engko wis si jam 12, entah ini rodo jam 2 ngono lah. Subuh jam 5, zuhur setengah 3 kurang 5, asar jam 5, paling tepat nek maghrib kok. Mari ngono, isyae nggih mundur. Maka yang seperti ini jelas jauh dari apa yang diharapkan dari perintah mendirikan sholat. Kemudian ketika kita bawa ke keluarga, sudahkah perkara sholat ini menjadi perkara yang paling inti, paling utama untuk diperhatikan di keluarga tersebut? Sudahkah ada tempat sholat yang baik? Sudahkah kepala keluarga, ayah ibunya mengarahkan anak-anaknya untuk sholat tepat waktu dalam kondisi yang terbaik? Atau malah memang keluarga tersebut mengabaikan? Lalu keluar rumah, sudahkah kita mencari lingkungan yang mendukung kita untuk mendirikan sholat? Sudahkah kita mencarikan sekolah untuk anak-anak kita yang mereka atau sekolah tersebut peduli dengan sholatnya anak-anak dan cucu-cucu kita? Akhirnya bahwa semua apa yang sudah Allah tetapkan dari rezeki, nikmat itu intinya harus menuju ke sholat. Karena memang hanya sholat inilah ibadah yang tidak tergantikan. Kalaulah puasa, ada loh beberapa orang yang memang diizinkan tidak berpuasa karena memang sudah tidak mampu, boleh diganti dengan fidyah. Kalau zakat hanya bagi yang punya uang, sampai pada nisabnya sudah melalui 1 tahun baru zakat, apalagi haji. Tapi kalau sholat le ancene gak iso ngaten nggih, enggak, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan miring, berbaring, pakai isyarat. Bahkan ketika urusannya dengan nyawa pun ada sholat khauf. Ketika perjalanan jauh ada sholat jamak qasar, sampai akhir hidup kita pun kita disolati. Karena sholat inilah yang utama. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Dibikin cinta aku pada dunia kalian 3 perkara. 1, an-nisa, perempuan, karena kanjeng Nabi Muhammad SAW laki-laki. 2, at-tib, pewangian, wong Islam itu wangi, mau tenang sal kopros, harus wangi, mandi pakai minyak wangi, khususnya bagi yang laki-laki. Yang ketiga, wajulat qurratu aini fi shalah. Dan Allah jadikan qurratu ain saya, penyejuk hati saya itu di sholat. Ya. Maka ini wasiat untuk saya pribadi khususnya dan para keluarga besar bin Yasin untuk mementingkan dan mengutamakan perkara sholat. Bahwa kalau sholat itu nggak ada jaminan semuanya beres. Nggak ada jaminan kemudian yang rezekinya mampet kemudian jadi lancar dengan sholat, sing kagungan masalah rampung sedaya dengan sholat, tidak ada jaminan. Wonten hadise kalau kamu sholat masalahmu selesai, nggak ada. Karena memang dimana sholat ini ukhrawi. Tetapi dengan sholat insya Allah hati kita lebih tenang, lebih siap menjalin takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan kemudian kita berharap kalau sholat lu mesti lancar UDP. Boten. Ada cerita kemarin itu ada seorang Gojek, nah, tukang ojek online. Pas adzan maghrib mampir, api kan tepat waktu mampir nang musola nang masjid, sholat metu kok masjid tiba motor hilang. Nah dipikir-pikir apa sih Gusti Allah ini? Aku mari sholat kok kehilangan motor. Ya memang itulah Allah. Allah nggak mau diatur sama hambanya, sama ekspektasi manusia nggak mau. Hilang. Meskipun alhamdulillah setelah itu karena viral di media sosial, ada open donation, buka donasi, kemudian nggak lama sang tukang ojek online ini dapat gantinya. Ulah kagungan rencang. Saya punya teman cerita sama saya, punya kakak, teman saya ini punya kakak yang sudah tidak mau sholat lagi. Bukan Islam tapi nggak mau sholat, kenapa? Kecewa dengan sholat. Dia kemudian merasa aku sholat, tapi kok kemudian hidupku tidak berubah. Macam masalah puncaknya suatu waktu dia setelah sholat keluar pakai motor tabrakan. Lalu kemudian dia kecewa dan kondisi itu merasa ya apa sih? Aku sholat kok malah kecelakaan. Akhirnya dia memutuskan naudzubillah tsumma naudzubillah, terjadi pada keluarga kita sudah tidak mau sholat lagi. Maka tadi ayat yang dibaca sama Mas tadi itu kan di awalnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka orang-orang di luar sana barangkali banyak sekali yang nggak belum sholat. Pengapunten, hidupnya aman-aman saja, lancar-lancar saja, bahkan mungkin mereka kaya raya. Itulah yang dinamakan istidraj. Namun ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat 5 kali sehari dengan sholat-sholat sunnah, Allah izinkan kepala kita untuk diletakkan di atas tanah lebih rendah dari mohon maaf pantat kita, maka bersyukurlah bahwa Allah masih berkenan untuk disembah oleh kita. Kan di luar sana tidak sedikit yang Allah tidak berkenan untuk disembah oleh makhluknya. Wal'iyadzubillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga keluarga kita, keluarga besar bin Yasin, semua yang dalam kecuali menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan sholat, istiqomah sholat sampai akhir hayat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri ini hari ini selanjutnya Cak Lukman. Ya, Mas Lukman, terus kemudian Putri Pak Nurjana. Jadi membantu dengan saya. Oh, istri aku Aku udah belajar, kita kan belajar buyut ya. Alhamdulillah ini berkah dari Allah SWT bahwa keluarga kita senantiasa ada dari keluarga kita ini yang selalu mampu dan bersedia untuk bersama untuk mengamalkan jariah supaya buyut-buyut kita dan kita mendapatkan pahala atas apa yang telah diusahakannya, yaitu mendidik para anak ini dengan didikan yang baik. Bersesuaian dengan pendidikan ini, mohon maaf Mas Fikri tadi bagus sekali tentang sholatnya. Dan ini menjadi perhatian bagi kami semua. Di sini bin Yasin mengingatkan kembali anggota bin Yasin untuk bisa mendaftar ketika ada anaknya atau keponakannya yang belum bisa sekolah. Kita sekolahkan agama. Ini sekolah agama yang insya Allah ingin kita ini mendidik calon-calon dai dari bin Yasin, dan ini insya Allah tidak ada masalah kita bersama. Jadi pendidikan ini fondasi. Jadi amal soleh itu buahnya, ilmu dan iman itu fondasinya, buahnya amal soleh, salah satunya sholat. Jadi penting buat kita untuk bisa senantiasa mohon jangan ragu untuk kita bisa menyiapkan donasi untuk adik-adik yang anak-anak yang
ingin untuk sekolah atau bahkan ada sekolah dai atau di mana begitu ada kursus-kursus terkait dengan daiyah, itu bisa kita bantu. Kemudian terkait ini ada usulan dari Leo, barangkali nanti mungkin bisa disetujui, nanti kita rapatkan di pengurus terkait dengan sumbangan atau hadiah untuk umroh. Nah ini kan nanti kaidahnya kalau umroh itu kan malis atau asabila ya, jadi kalau mampu itu baru diberangkatkan. Itu kan bukan hal yang wajib bagi orang yang tidak mampu. Tapi kalau pendidikan ini menjadi tugas kita bersama, jadi sudah menjadi komitmen pengurus untuk mendidik. Tapi untuk apakah terkait dengan mereka-mereka yang akan diberi dibantu untuk umroh, nanti kita akan rapatkan, barangkali bisa 1-2 begitu untuk bisa memberikan hadiah atau dorongan bagi mereka yang rajin ibadahnya misalnya, atau persyaratan-persyaratannya saya bilang sama Leon, itu gampang Leon, ada syaratnya yang pertama dia misalnya mau hafal Al-Quran, hadiahnya umroh. Jangan tanpa syarat, jadi biar ada yang mengambil. Misalnya lulus madrasah, kemudian dia bisa prestasi baik, jadi kita kasih umroh. Ya. Jadi ibadah reward atau pahala di dunia yang nantinya tentunya hanya sedikit ini bisa mengencourage, mendorong mereka untuk banyak melakukan amal-amal soleh, terutama hafal Quran misalnya. Nanti kalau ada yang hafal Al-Quran pas kemudian perempuan, jadi loro gitu, sama ini ya, sama orangnya ya, jadi insya Allah begitu. Barangkali ini ya, saya sekali lagi mohon doanya kami berumroh. Sebetulnya umroh ini kami nggak maunya tiap tahun gitu, enggak gitu. Cuma memang pas kebetulan ada niat untuk mengantar cucu ke Medina, ya insya Allah umroh gitu ya. Kaitannya sebetulnya adalah kaitannya bagaimana kita di sisa umur kita ini menghabiskan waktu kita yang tinggal sedikit ini untuk beribadah, ya kan, beribadah. Jadi katanya dari umroh ke umroh dihapus dosanya. Jadi saya mau agar Allah menghapus dosa-dosa saya. Kemudian ketika ada saudara-saudara yang nantinya berprestasi, nanti insya Allah umrohnya bisa diwakilkan ke yang berprestasi, insya Allah. Jadi hal-hal yang saya pikir ini kita bersama-sama, Mas Fikri, kalau menurut saya modal kita itu sama, 24 jam, dan ajal kita itu sudah di luar Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana memanfaatkan waktu sisa ajal kita itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau saya senangnya umroh, kalau saya Mas Nurul senangnya khutbah. Jadi saya senangnya umroh, jadi umroh aja gitu. Apa yang kita bisa, kita mampu, yang kita manfaatkan untuk beribadah pada Allah. Ada waktu luang beribadah pada Allah, ada uang ibadah pada Allah, dan seterusnya. Jadi ini dari saya mohon Mas Nurul mendoakan saya, habis itu nanti doa pengajian sama doa umroh beda. Mas Nurul. Ya. Jadi ini dari apa yang disampaikan oleh Ananda Fikri itu tadi, intinya bahwa Allah itu orang oleh menunda-nunda untuk amal kebaikan, termasuk dalamnya sholat. Itu kalau di dalam kitab Al-Hikam itu makalah ke-6 itu dikatakan ihalatukal amal ala wujudil baroh min ru'unatin nafas, bahwa pekerjaan nunda-nunda dengan alasan sibuk, kalau waktu atau apapun, itu adalah bentuk kecerobohan dan kebodohan manusia itu sendiri. Ya, jadi awal dewi ayo bersegera, kalau urusan kebaikan itu harus bersegera, meskipun sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Lah dulu sahabat ini justru rebutan itu untuk amal soleh, sampai protes dengan ganti Nabi. Soalnya merasa Gusti Allah ya gak adil, jadi gue. Kenapa?
Satu ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya, berapa ahli suci? Wong suci kan Nabi ngerampok pahala. Pahala itu ngerampok apa wong suci. Alasan mereka apa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wa anfaqu min fuduli amwalihim. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Cuma mereka bisa sedekah dengan harta lah. Aku gak bisa dengan Nabi. Lantai lah kalah terus gak bisa bersaing dengan suci ini. Dan kata Nabi SAW, awalnya sahabat ja'alallahu lakum ma tasadaqu. Ulah, Gusti Allah itu adil. Kabeh itu diatur berdasarkan porsinya masing-masing. Lek gawe awakmu sedekah itu gak perlu ndek dunya ora apa-apa. Cukup likulli tasbihah sedekah. Wa likulli takbirah sedekah. Amrun bil ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Tapi kalau biasa kalau ngene terus enak-enak awake dhewe malahan sedekah gak kare duwe ora apa-apa nek gak berduwe. Cukup tasbih, ya, takbir, ya, tahlil, amar ma'ruf, nahi munkar. Bahkan yang terakhir katakan Nabi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nuwun bojomu sedekah wis gak bayar oleh ganjaran sedekah. Gitu lho. Lah kurang kita apa dia? Ini kan bisa kalau butuh karan-karannya dia. Lah termasuk umroh tadi itu. Ya, berdasarkan kemampuan masing-masing saja, karena Allah itu sudah membagi-bagi. Lewat duit, ya umroh kudu teko rono. Haji kudu teko rono, lewat gak gablet duit ya wis mari subuhan ojo mulai dhisik. Zikir ya sampai waktu syuruk. Mari ngono ditutup ambek salat sunat 2. Lho iku wis pahalane padha ambek haji umroh yang makbul. Ya tadi tidak boleh kita itu saling apa ya istilahnya banding-bandingkan kehidupan. Ya lewat ini banding-banding itu kalah di Farel lewat ini. Ini kalau di Farel ada sih lembut dulu ya. Lah urusan pinter-pinteran boleh dulu. Presiden kita loh kalah di Rafathar ya. Rafathar itu subscribernya berapa juta ya? Ya, itu kunjungannya kok oleh berapa puluh juta. Ya, korupsi cicing barang itu akhirnya Rafathar itu ya kan. Tapi Aminah, wah ini urusan pinter-pinteran boleh dulu kalah dia. Bayi lu lembut itu. Bahkan itu jenggot nanti putih kabul, kalau ini ya dipancet. Makanya nggak cukup terus jenggot gue. Soalnya itu kan. Ya kita doakan ketua kita ini akan berangkat umroh. Sebenarnya misi utamanya itu adalah mengantarkan cucu ya. Jadi baru diketahui istrinya Dikri ini kan baru melahirkan jadi Cilacap untuk mengantar menantunya sama cucunya ke sana lah. Ini agungnya ya jadai kan jeruk jadai nggak nonton pada mulut itu yang nonton umroh saya umroh yang makbul ada di dunia soal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan ya'amin wa hamdan yafi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa 'azimi sultani Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama اللهم ربنا انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل نورهم اللهم اجعل لهما عمرة مقبولة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Ya Allah anta ya azizu ya ghaffar, anta ya muhaimin ya salam, anta ya rahmanir rahim. Birahmatika nastaghis, birahmatika nastaghis, birahmatika nastaghis. Istajib du'ana ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بني آدم إلى آخر الزمان. اللهم يا الله إنا نسألك بحق اسمك الأعظم ببركة القرآن بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة صلة الرحم أن تنزل البركة والرحمة والهداية والشفاعة والسعادة والسلامة والصحة والعافية والدواء والشفاء على جميع أسباب والأمراض وتقليل البلية وعلى جميع كل مصيبة والوباء علينا وعن أهل بيتنا وذرياتنا وأهل بيتنا يا الله. يسر لنا ولا تعسر لنا أمورنا أمور الدنيا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وثبت إسلامنا واحسن أعمالنا واحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا من حيث لا يحتسب. بلغنا يا الله بزيارة مكة والمدينة في هذه السنة وفي كل سنة، وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا، وقضي حوائجنا حجة في الدنيا والآخرة إلى قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهل بيتنا من أهل العلم والخير، أهل السنة والجماعة، أهل العبادة والاستقامة، وأهل التقى والهدى، وأهل القرآن وأهل القرآن وحديث رسول الله، وأهل أخلاق الكريمة، وأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأهل حسن الخاتمة. ونعوذ بك من سوء الخاتمة وسوء القضاء وسوء القدر وسوء الحياة وسوء الممات وسوء المعيشة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.